Pemirsa, saatnya kami hadirkan informasi bagi Anda dari sektor energi dalam segmen Energy Focus. Presiden Prabowo Subianto pemirsa menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan ini diambil untuk meringankan biaya operasional dan menjaga keberlanjutan usaha nelayan skala menengah hingga besar di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Kebijakan harga BBM khusus nelayan ini diambil dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan harga BBM bagi nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton ditetapkan sebesar Rp15.000 per liter. Selisih harga dari rata-rata produksi solar dalam negeri yang dipatok sebesar Rp18.600 per liter akan ditutup melalui skema subsidi sekitar Rp3.600 per liter yang dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP sehingga tidak membebani APBN. Erlangga menambahkan pemerintah telah menetapkan kuota khusus sebesar 400.000 ton untuk jangka waktu 6 bulan ke depan. Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Kementerian ESDM akan segera membuat regulasi untuk pelaksanaan kebijakan ini. Rapat dengan Bapak Presiden, salah satu agenda yang dibahas adalah terkait dengan harga BBM khusus untuk nelayan, pengusaha nelayan yang memiliki kapal dari 30 JT gross ton sampai dengan 200 gross ton. Nah, arahan Bapak Presiden karena kita lihat harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka 18.600. Oleh karena itu Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait dengan subsidi tersebut yang besarnya subsidi kira-kira 3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari arahan pemerintah terhadap alokasi subsidi BBM khususnya untuk solar bagi nelayan, kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, Kamru Samad. Kang Samad, selamat pagi. Kang. Selamat pagi, Mas Leo. Apa kabar? Oke, baik-baik. Kang Samad, pertanyaan pertama saya, ketika pemerintah menetapkan harga khusus Rp15.000 untuk solar nelayan 6 bulan, itu dihitungnya mulai kapan sampai kapan, Kang Samad? Perhitungannya Mas Leo itu kan dari harga 18.600 itu disubsidi 3.600 bagi pengusaha GT 30 sampai 200. Betul. Nah itu dihitungnya selama 5,5 bulan. Jadi sampai dengan Desember 2026. Jadi perhitungannya 5,5 dengan jangkauan kira-kira lebih kurang berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada 6.712 kapal yang 30 GT sampai 200 GT yang akan menerima subsidi tersebut. Nah, ini adalah hasil telaah dan aspirasi yang diterima oleh Presiden Prabowo, sehingga dalam rapat terbatas tersebut itu Menko Perekonomian ditugaskan menyusun skema subsidinya, Menteri SDM ditugaskan untuk menyiapkan B50-nya,
kemudian KKP ditugaskan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan ditugaskan untuk menyiapkan data penerima subsidi, mulai dari pelabuhannya, pengusaha kapalnya, lalu kemudian Pertamina sebagai pelaksana. Dan Badan Pengelola Dana Perkebunan itu menyiapkan dana subsidinya yang kalau dihitung lebih kurang 1,4 triliun selama 5,5 bulan, Mas Leo. Oke, Kang Samad, berarti itu katanya sekitar 400.000 ton ya untuk solar yang disubsidi untuk nelayan. Ini Betul. pertanyaannya, kenapa dananya diambilkan dari BPDP ya Kang Samad, bukan dari pos-pos lain, APBN misalnya? Pertanyaan Mas Leo ini sangat menarik. Untuk kenapa dari Badan Pengelola Dana Perkebunan, itu karena solar yang akan disalurkan sebanyak 398.000 liter ini, itu adalah B50 yang sebahagian besar sumber bahan bakunya dari sawit, artinya dari perkebunan. Dan selama ini kan Badan Pengelola Perkebunan, Dana Perkebunan itu menghimpun dari kelapa sawit. Itu Mas Leo. Jadi dikembalikan, dan ini karena nelayan sebagai pengusaha nelayan sebagai off-taker, pengguna daripada biodiesel B50 ini, maka sudah sepatutnya memang skema ini diberikan kepada para pengusaha nelayan. Begitu Mas Leo. Ini kalau bicara subsidi, Kang Samad, kan soal alokasi anggaran negara yang terbatas dan diharapkan bisa membantu golongan yang membutuhkan dan tepat sasaran. Untuk menepatkan sasarannya ini seperti apa, Kang Samad? Apakah memang pasti kita bisa lihat kebocoran tidak akan ada atau seperti apa ya, Kang Samad? Pasti Mas Leo, karena nanti dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan menetapkan tentang pelabuhannya. Jadi berdasarkan pelabuhan, kapal itu pangkalannya di mana. Nah, kemudian berdasarkan provinsi pelabuhan pangkalan, lalu kemudian berdasarkan zona penangkapan ikan, lalu kemudian berdasarkan estimasi kebutuhan BBM dari kapal tersebut. Nah, kenapa ini perlu disubsidi? Karena 30 GT ke atas itu rata-rata lebih kurang 40 ABK-nya, Mas Leo. Jadi ABK-nya lebih kurang 40 orang. Jadi sangat besar. Nah, dan ada 6.712 unit kapal data sementara yang diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi malah lebih terukur sasaran penerima manfaatnya, Pak Leo. Baik. Kita akan membicarakan teknisnya nanti seperti apa di bagian berikut, tapi tahan dulu Kang Samad, dan pemirsa, kami akan lanjutkan pembicaraan ini usai Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan lanjutkan Zona Bisnis dengan dialog bersama anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad, yang masih membicarakan tentang BBM khusus bagi nelayan. Kang Samad, ada yang mengatakan bahwa the devil are in details. Teknis pelaksanaan ini yang menentukan apakah kemudian solar 15.000 per nelayan ini akan tepat sasaran. Ini nanti akan diatur oleh surat keputusan Menteri ESDM. Kapan keluarnya nih Kang Samad? Semua sinkronisasi lintas kementerian dan Pertamina itu diharapkan minggu depan, Mas Leo, sudah rampung ya. Sejak, karena baru kemarin ratasnya, tapi dari data sementara dari yang diusulkan oleh Kementerian Kelautan, teknisnya sudah terplotting, Mas Leo. Jadi misalnya ukuran kapal 31 sampai 60 GT berada di pelabuhan pangkalan mana, berapa jumlahnya, persentasenya berapa, kebutuhan BBM dalam bentuk liter berapa. Kemudian melautnya mereka berapa lama. Tripnya ada dua kalau melaut mereka, ada melaut dengan trip
pendek, itu trip pendek itu durasinya 4 bulan Mas Leo. Ada melaut trip panjang yang durasinya 6 bulan. Nah ini tentu memerlukan waktu untuk terus menghitung. Tapi karena GT30 ke atas ini kan Mas Leo sudah punya perizinan ya Mas Leo ya. Sudah punya perizinan dari KKP, maka akan lebih mudah untuk mendetek. Dan misalnya 61 sampai 100 GT Mas Leo. Itu ada 2.454 kapal atau sekitar 37% dari sasaran yang dituju untuk penyediaan solar subsidi ini. Kemudian yang 101 sampai 150 GT itu ada 1.365, sekitar 20%. Lalu kemudian 151 sampai 200 GT itu ada sekitar 789 kapal. Itu sudah di-plotting berada di pelabuhan mana, pangkalan mana, terus titik tujuan mereka berlayar, melaut untuk menangkap ikan, titik koordinatnya, jangkauannya, durasi waktunya, ini semuanya sudah dimiliki oleh KKP. Iya, jumlah ABK-nya pun juga sudah terdata dengan baik. Tinggal sinkronisasi nih, kapan mereka mulai start, kapan mereka mulai bekerja, dan kapan B50-nya solarnya harus tersedia di stasiun pengisian bahan bakar kapal itu, Mas Leo. Oke, Kang Samad, kalau belajar dari penyaluran pertalite di darat ya, itu kan selama ini mekanismenya para pengemudi harus menunjukkan barcode di handphonenya dari aplikasi My Pertamina untuk kemudian bisa mendapat jatah pertalite yang dia bisa dapat. Kalau sudah melampaui kuota, dia nggak bisa ngisi lagi. Apakah nanti kira-kira nelayan-nelayan ini akan melakukan hal yang serupa dengan itu, atau seperti apa yang terdengar oleh Kang Samad saat ini? Jadi Mas Leo, memang di setiap pelabuhan itu kan sudah ada SPBU terapung ya. Jadi Pertamina tentu sedang menyiapkan teknis pelaksanaannya dalam waktu yang singkat, bagaimana supaya jumlah atau volume kebutuhan BBM-nya setiap kapal itu sesuai dengan alokasinya, atau apakah sistemnya barcode seperti yang ada di darat, atau juga menyesuaikan dengan situasi di setiap pelabuhan. Tapi infrastruktur Pertamina termasuk mitra-mitranya SPBU terapung itu sebetulnya sudah ada di setiap pelabuhan, Mas Leo. Jadi tinggal bagaimana di-adjust kembali, karena ini adalah B50, Mas Leo. Baik. Ya, jadi perlu waktu untuk mengejas, dan teknisnya kita beri kesempatan Pertamina untuk menyiapkan sebaik-baiknya. Alokasi sekitar 400.000 ton dalam 6 bulan ini, Kang Samad, akan dibagi per kapal per bulan misalnya begitu. Kemudian ketika dia sudah habis jatah per bulan, dia tidak bisa lagi mengisi, tunggu bulan berikut, atau bagaimana ya? Ini kan perlu waktu juga untuk sosialisasi kepada para pengusaha nelayan. Bagaimana, Mas Leo, kapal yang GT30 sampai 200 itu dia tidak menghitung bulan sebetulnya. Tetapi dia melihat durasinya tadi yang saya sebut, melaut mereka di waktu akhir tahun itu biasanya dua tripnya pendek itu 4 bulan, berarti persediaan solarnya harus untuk keperluan 4 bulan, Mas Leo. Kemudian titik tujuannya, berapa jaraknya yang harus ditempuh. Nah, durasi tripnya itu bervariasi menyesuaikan, ada istilah mereka itu DPI dan jenis apinya. Jadi akan menyesuaikan. Lalu kemudian ada trip panjang, Mas Leo, yang 6 bulan. Jadi 6 bulan baru mereka sandar lagi. Nah ini tentu persediaannya disesuaikan. Nah disinilah perlunya ketelitian oleh Pertamina untuk penyesuaian penerimaan. Jadi ada 4 klaster, Mas Leo, untuk jenis kapal penerima ini. Dan ini adalah bentuk 4 klaster itu 31 sampai 60, 61 sampai 100 GT, dan 101 sampai 150 GT, dan 151 sampai 200 GT. Ini sebagai bentuk keberpihakan Presiden Prabowo menerima aspirasi pengusaha, khususnya pengusaha nelayan yang setiap hari mereka turun menangkap ikan di laut. Begitu, Mas Leo. Kang Samad, pertanyaan terakhir mohon dijawab singkat saja. Yang akan
menjadi pengawas selama proses alokasi solar khusus ini siapa? Apakah Kementerian Kelautan, apakah Kementerian ESDM, apakah Pertamina atau siapa Kang Samad? Mas Leo, kalau melihat tupoksi kementerian yang terlibat ya, kelihatannya KKP dan Pertamina cukup relevan ya, tapi di laut itu KKP yang punya Oke. infrastruktur untuk Baik. pemantauan. Jadi kita harapkan tupoksinya juga bisa dan kita harapkan terpenting setelah ada subsidi ini Mas Leo, tangkapan nelayan kita itu mengalami peningkatan atau produksi perikanan laut kita mengalami peningkatan, meningkat. khususnya Baik. jenis Baik. ekspor. Begitu Mas Leo. Kita tunggu nanti surat dari Menteri Bahlil dan juga bagaimana pelaksanaan solar khusus bagi nelayan. Terima kasih anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad sudah mencerahkan kami. Kang Samad, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.